Setelah sholat subuh berjamaah, insya Allah kita akan lanjutkan dengan ngaji ya, ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para jemaah Masjid Al-Husna yang insyaallah pada kesempatan subuh kali ini Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan keberkahan kepada kita semua, karena kita mengawali kehidupan kita pada pagi hari ini dengan bangun ya, di waktu pagi, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kita bermajlis menuntut ilmu, mengaji ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita semua dan keberkahan atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat-umatku di waktu pagi harinya. Dan alhamdulillah kita pada pagi ini diberikan banyak nikmat ya, para bapak juga para ibu bisa melaksanakan sholat subuh. Nikmat yang paling besar masih diberikan kesempatan kesehatan ya, kita bisa bernafas ya. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang paling besar adalah ketika kita diberikan kesempatan hidup, yakni melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kita hidup adalah untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin ya, dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diminta untuk menghitung nikmat pada pagi hari ini, menyebutkan ya, coba disebutkan minimal 10 aja nikmat yang kita rasakan hari ini dalam waktu 10 detik, kira-kira apa Pak? Dulu sempat ketika ada sebuah pelatihan, coba kita diberikan nikmat 10 aja, menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu agak sulit kita menyebutkannya ya, saking banyaknya nikmat itu yang kita bisa rasakan dan kita sebutkan ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya. Jika kita diminta untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya ya. Saking banyak nikmat yang bisa kita rasakan ya pada kehidupan ini. Jadi alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Para jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita ngaji ya, ngaji Al-Qur'an yang setiap pekan 2 biasanya bergantian bersama Ustaz Lutfi. Alhamdulillah
pada pagi hari ini bisa hadir, bisa bersilaturahim dengan para jemaah Al-Husna semua. Dan saya lihat orang-orangnya masih sama ya, dari dulu tidak berubah ya. Dan itu adalah sebuah keberkahan juga ya. Kita bisa berjumpa ya, bersilaturahim ya, dengan para jemaah insyaallah. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah ya. Jadi bukan dilihat dari kuantitas atau banyaknya ya, tapi kualitas kita ya, dalam ibadah insyaallah. Sebenarnya kalau ibadah harus banyak ya, gitu kan. Tapi kalau ngaji rata-rata sedikit gitu Pak ya. Baik, bismillah. Pertama kita awali dengan ayat yang tadi dibacakan di sholat ya. Di rakaat pertama imam membacakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Allah menggambarkan kepada kita itu di rakaat pertama itu, apakah kalian akan mudah ya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala walamma ya'tikum, sebelum datang kepada kalian itu masalul ladzina khalau min qablikum, seperti orang-orang sebelum kalian ya. Jadi kita diberikan tafakuri ya ayat ini untuk melihat orang-orang ke belakang ya. Apakah kita mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dilakukan oleh orang terdahulu ya? Atau di sini ayatnya adalah yang ditimpakan oleh orang-orang terdahulu itu masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, ditimpakan dengan penuh ujian ya, penderitaan yang begitu besar ya, dan kegoncangan, wa zulzilu, berat ujian-ujian yang dilalui oleh orang-orang terdahulu, khususnya orang-orang kaum muslimin ya, yang Allah uji yang begitu berat ya, sehingga hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti Rasulullah dan orang yang beriman sampai menyampaikan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Ala inna nasrullahi qarib. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat ya. Maka di sini kita harus melihat bagaimana orang-orang terdahulu diuji, dan itu gak mudah kata Allah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para bapak dan para ibu, kehidupan kita itu bahwa ujungnya itu kan adalah dua ya, antara kita itu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dua itu di ujung kita itu ya. Masuk surga atau masuk neraka. Namun di ayat ini, apakah kita mudah memasuki surganya Allah sedangkan kita belum banyak ujian-ujian yang ditimpakan kepada kita seperti orang-orang terdahulu diuji begitu berat ya, begitu besar goncangan-goncangan yang dihadapi oleh orang-orang terdahulu. Maka kalau kita coba tarik sirah zaman-zaman dahulu ketika orang-orang baru tahapan masuk Islam itu ya, seperti sahabat Bilal bin Rabah, kita mendapati kisahnya itu gimana Pak Bilal bin Rabah. Beliau masuk Islam
ya, dan diketahui oleh majikannya, maka Bilal mendapati penyiksaan-penyiksaan yang begitu besar, ya. Disiksa, kemudian dibawa ke terik matahari, di tengah-tengah terik matahari, kemudian ditindih, kemudian dipecut badannya, dan banyak-banyak lagi penyiksaan yang dilalui oleh sahabat Bilal bin Rabah. Namun apa yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahadun ahad, ahadun ahad, hanya Allah yang esa, hanya Allah yang satu, ya. Walaupun diminta oleh majikannya itu untuk menyampaikan satu kalimat, ya, hanya suatu hal yang kecil, hanya menyebutkan dengan satu kata, ya, Lata atau Uzza, tapi Bilal dengan penuh keyakinannya tetap bertahan dengan akidahnya, ya. Ahadun ahad, ahadun ahad. Terus itu bukan hanya satu hari dan 2 hari, ya. Berkelanjutan sampai tadi, ya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu akan dekat. Dari ujian yang begitu berat dilalui oleh Bilal bin Rabah, maka Allah datangkan wasilah pertolongan melalui sahabat Abu Bakar, ya. Sahabat Abu Bakar, beliau memerdekakan Bilal, yaitu dengan menebus harga yang diberikan oleh majikannya itu, ya. Jadi di antara banyak-banyak ujian kaum muslimin, ya, pada masa-masa sebelum kita, ya, atau datangnya Islam, itu begitu besar. Dan juga sahabat-sahabat yang lain, di antaranya adalah sahabat Ammar bin Yasir yang disiksa oleh Abu Jahal, ya, bersama tokoh-tokoh Quraisy lainnya, itu dengan penyiksaan yang begitu dahsyat. Ibu-ibu bapaknya juga disiksa, bahkan di rumahnya dibakar. Bahkan yang paling mengerikan siksaan itu adalah sosok ibunda dan ayahandanya itu dimasukkan ke dalam tanah dan hanya disisakan kepalanya saja, ya kan. Dan tidak cukup itu, karena tetap dalam keyakinannya ibunda Yasir itu, dan ini ibunda Yasir juga adalah seorang pembantu, ya, dari tokoh-tokoh Quraisy, dan dia tetap bertahan dalam keyakinannya. Wanita syahid pertama pada masa-masa awal Islam adalah ibunda Yasir, ya. Dan mohon maaf, beliau ditusuk dari bawah sampai ke atas, dan Allah jadikan beliau ini adalah seorang wanita yang syahid pada awal-awal keislaman, ya. Kemudian ayahandanya juga ditarik ke tangan kanannya oleh kuda, ya, dengan 2 kuda, dan tangan kirinya juga diikat kemudian ditarik sehingga dua-duanya terkelupas, ya. Itu dahsyat ujian-ujian kaum muslimin pada masa-masa Islam, ya, semasa awal-awal Islam. Maka kita mendapati hari ini ujian-ujian yang kita hadapi adalah bagaimana ujian keimanan, ya, mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua adalah banyak ujian, ya, dari ujian kehidupan. Kemudian para ayah, para bapak, ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, pada rakaat yang kedua juga Pak Imam membacakan hampir ayat yang sama, ya, ayat yang sama, yakni am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Dan ini Allah menyindir, ya, kepada orang-orang yang kita beriman kepada Allah. Itu sudah menjadi sebuah keyakinan kita. Orang-orang yang beriman itu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita harus punya keyakinan. Orang-orang yang
mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan dalam lisannya, hatinya, ya, la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dia beriman kepada Allah dan juga Muhammad adalah utusan Allah, ya, dakhalal jannah, dia akan memasuki surganya Allah. Cuman di sini juga disindir, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, sebelum kalian itu adalah jahadu, ya, berjihad di jalan Allah dan bersabar, jihad dan bersabar. Dan ujian yang hari ini kita bisa lihat kaum muslimin nyata real, ya, yaitu berjihad melawan kaum kufar, kaum musyrikin, adalah jihad yang sebenarnya adalah di Gaza, Palestina, ya. Dari 7 Oktober sampai sekarang berapa bulan, Pak? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, hampir mau 10 bulan, ya, 11 bulan berjihad dengan fisik, ya, dengan kekuatan yang seadanya bisa bertahan sampai saat ini. Dan kaum muslimin, ya, masyarakat umumnya, mereka dilanda kesulitan, kelaparan, gak ada air, gak ada makanan, pasokan yang lainnya, luar biasa, ya. Dan hari ini bertahan, dan mereka tidak takut mati, ya, tidak takut dalam hal kematian, karena kematian itu adalah sebuah keniscayaan bagi kaum muslimin di Palestina, ya. Dan di sini kita adalah berjihad bagaimana kita bisa istiqomah untuk ibadah dan senantiasa mendoakan mereka, ya. Gitu, Pak, ya, luar biasa. Tapi kadang bahasan-bahasan terkait Palestina itu kayak udah selesai, kayak biasa, padahal itu adalah suatu bahasan penting, ya, sampai detik hari ini, Masya Allah. Dan yang terakhir, pemimpinnya adalah Ismail Haniyah juga wafat, ya. Seorang pejuang besar, seorang pemimpin besar, dan kaum muslimin kehilangan itu. Maka bagi kaum muslimin yang sudah wafat, ya, disebutkan di Quran surat Ali Imran itu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, dan janganlah kalian mengira, ya, orang-orang yang wafat itu, kaum muslimin yang wafat di medan pertempuran, di medan jihad, ya, amwatan, mereka itu wafat, Pak, mati, sudah selesai, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal ahya, tapi mereka itu ahya, hidup. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, bahkan di sisi Allah itu mereka itu diberikan yurzaqun, diberikan rezeki, Masya Allah, gitu. Enak sebenarnya, cuman kadang kita melihatnya udah wafat, ya. Kita doakan semoga Allah senantiasa mengampuni, merahmati, ya, ditempatkan yang mulia. Ternyata kalau mereka itu bisa menyampaikan kepada orang-orang yang hidup, kita tuh ingin, ya, segera juga mengikuti mereka, ya. Makanya di ayat berikutnya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang wafat di medan pertempuran itu, di jalan Allah itu, mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, tidak, mereka itu hidup, bahkan diberikan rezeki, ya. Yastabsiruna binikmati minallahi wa fadl, dan mereka itu adalah orang-orang yang saat ini bergembira, ya, dengan nikmat-nikmat Allah dan keutamaannya. Dan ingin sebenarnya memberikan gambaran kepada orang-orang yang di belakang mereka, ya. Ya. Apa
apa yang disampaikan itu kepada orang-orang yang masih hidup ya. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Janganlah kalian itu takut dan jangan bersedih hati. Insyaallah ya. Itu gambaran orang-orang yang meninggal wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah gambaran. Dua ayat tadi dibacakan ya, ini baru membahas tentang ayat yang dibacakan oleh imam bahwa kita itu tidak mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum datang ujian-ujian yang menimpa pada diri seorang muslim ya. Sebelum orang-orang yang sebelum datang orang-orang ya, sebelum juga orang-orang kaum muslimin sebelumnya, dan juga ditimpakan dengan ujian-ujian ya, jihad dan kesabaran. Nah, mungkin kita di sini adalah jihadun nafsi ya, jihad melawan diri ya. Bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu kita ya. Dan juga sabar dalam ditimpa ujian-ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita ya, kesulitan kehidupan itu. Kalau di luar sana sahabat-sahabat kita kaum muslimin itu lengkap ujiannya, yaitu ujian fisik, yaitu jelas perang lawan kaum kufar, dan juga kesabaran ditimpakan ujian yang begitu besar ya. Efek-efek dari peperangan itu sendiri, kehilangan banyak harta, rumah dan segala macamnya, kesulitan makan, minum, dan sudah kita bisa gambarkan kesulitannya itu. Baik, itu dua ayat yang menjadi pengantar tadi topik pembahasan hari ini, karena saya senangnya bahas Quran ya, bahas ngaji gitu. Tadi sebelum membahas tema hari ini sudah bahas tadi tentang ayat yang dibacakan oleh imam Pak. Itu baru mukadimah berarti ya, baru mukadimah ya, tentang ayat yang mirip tadi, am hasibtum an tadkhulul jannah. Baik, kita lanjutkan. Sudah 5.34, berarti setengah jam tadi adalah pengantar awal kita mentadaburi ayat yang dibacakan oleh imam tadi ya, dua ayat yang dibacakan imam. Pada pertemuan hari ini saya membawakan ayat tentang tamsil ya, ayat-ayat tentang perumpamaan. Banyak ayat-ayat yang Allah gambarkan dengan perumpamaan. Supaya apa? Di antaranya adalah supaya kita ta'akul ya, berfikir ya. Di Quran ada kan afala ta'qilun ya. Maka di situ supaya kita yang diberikan akal itu berfikir dengan akalnya untuk mengikat dan menahan nafsunya dengan akalnya itu. Afala ta'qilun. Kemudian juga ada afala tadzakkarun, apakah kalian tidak berzikir ya. Tadzakkur dari kata zakkaro ya, zikrun, zikir. Maka ketika ayat-ayat Allah bacakan, kita diminta untuk berzikir ya. Nah, zikir ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan dilakukan apa saja Pak. Di Quran surat Ali Imran di ayat-ayat ujung akhirnya itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana wa qina adzabannar. Maka cara kita berzikir dengan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, sambil berdiri Pak. Ya, kita bisa sambil berdiri. Salat itu diantaranya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, berzikir online kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah Allahu Akbar, bertakbir, takbiratul ihram, sejatinya kita sudah melepaskan segala aktivitas kita dan hanya terfokus kepada ayat-ayat atau doa-doa yang dibacakan pada salat ya. Allahu Akbar. Nah, itu zikir Pak. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, kita diminta untuk fokus apa yang kita bacakan pada saat sholat ya. Allahumma ba'id baini, ya Allah ba'id ya, jauhkan baini
di antaraku wa baina dan di antara khotoya ya kesalahan-kesalahan minal masyriqi wal maghrib, dari ujung timur dan barat ya. Kita memohon banyak kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari kesalahan-kesalahan ya, dari dosa-dosa. Kemudian doa-doa yang lain ya. Kemudian surat Al-Fatihah, kita fokus pada bacaan surat Al-Fatihah ya. Itu adalah diantaranya adalah bentuk zikir di dalam sholat, dan doa-doa yang lainnya di dalam sholat. Dan ketika pun kita berjalan ya, dari perjalanan tadi di rumah menuju masjid, itu bisa kita zikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman ya, sambil berdiri, sambil jalan ya. Wa qu'udan, sambil duduk ya, kita zikir ya. Kemudian wa ala junubihim, kalau kita gak bisa duduk, bisa berbaring. Orang-orang yang dilanda kesulitan untuk jalan, kemudian juga tidak bisa duduk, maka bisa berzikir dengan berbaring. Tidak mampu untuk berbaring, maka dengan lisan dan isyarat pun bisa berzikir ya. Afala tazakkarun. Kemudian ada afala tadabbarun atau am tadabbaruna am ala qulubin aqfaluha, diminta untuk bertadabur. Nah, kalau bertadabur itu Pak, kita membaca ayat tadi ya, ketika imam membacakan salah satu ayat, nah kita minimal kita tahu artinya Pak ya, kita memahami artinya sehingga kita fokus apa yang dibacakan menyentuh dalam jiwa kita ya. Nah gitu. Nah pertanyaannya kira-kira Pak, ini sampai kita hari ini ya, termasuk saya ya, Al-Quran itu kan sebagai pedoman hidup ya, sebagai map. Kalau bapak-bapak mau jalan ke tempat yang tidak tahu alamatnya, pakai apa Pak? Sekarang kan ada Google Map ya, zaman dulu nggak ada, nanya orang ya. Kalau nggak nanya orang tersesat, zaman sekarang ada Google Map. Nah supaya tidak tersesat, kita menggunakan map ya. Kadang map pun ada kesalahannya gitu kan. Ada ke kiri, harusnya ke kanan jadi ke kiri. Nah, itu adalah petunjuk arah ketika kita menuju suatu tempat ya, menggunakan map. Nah Al-Quran kalau digambarkan juga tadi sebagai map, tapi Quran ini sekali lagi adalah pedoman yang memang benar nyata ya, pedoman hidup yang nyata ya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka inilah sebagai pedoman hidup kita ya, panduan hidup kita. Nah dalam kesempatan hari ini kita diminta untuk tadabbur ya. Tadabbur itu adalah kita memahami dari segi ayatnya ya, kemudian mengandung maknanya yang lebih dalam ya, dan sehingga kita bisa tersentuh dalam jiwa kita dan mengamalkan apa yang disampaikan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala tadabbarun. Dalam kehidupan kita sudah sering baca Al-Quran ya, secara teks ya Pak ya, teksnya ya, dari Alif Lam Mim sampai surat An-Nas. Ibu-ibu pernah gak baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, terjemahnya? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab, inilah kitab, la raiba fih, tidak ada keraguan ya. Fihi, pada Al-Quran itu hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sampai surat An-Nas, minal jinnati wan nas, dari godaan jin dan manusia. Sudah pernah Pak Bu membaca terjemahnya Pak Bapak? Nah, ada yang sudah ya, walaupun kita tuh belum bisa baca teks Arabnya misalkan, minimal kita apa sih isi dalam Al-Quran itu. Di sini ada yang pernah ya membaca terjemahnya. Maka para jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita membaca ayat Al-Quran itu adalah sebuah pahala ya. Man qara'a harfan fi kitabillah
falahu hasanat. Barang siapa yang membaca satu huruf aja di dalam Al-Qur'an itu bagi dia adalah satu kebaikan ya. Bahkan disebutkan wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10 kali 10 kebaikan. Jadi satu huruf sebenarnya itu adalah membaca 10 kebaikan. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bernilai pahala besar, jangan dihitung. Berdasarkan hadis kan satu huruf dikalikan satu kebaikan. Bahkan di dalam hadis selanjutnya adalah satu huruf dikalikan menjadi 10 kebaikan. Namun di mata Allah, orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu adalah innallaha wasi'un alim. Allah Maha luas pahalanya. Itu membaca Al-Qur'an berdasarkan huruf ya. Misalkan alif lam mim, berapa huruf Pak? Satu huruf atau 3 huruf? 3 huruf. Berarti 3 kebaikan yang kita dapatkan, kita raih itu dikalikan 10. Alif lam mim, ketika kita membaca alif lam mim, maka kita mendapatkan berarti berapa? 3 dikali 10, 30 ya. 30 kebaikan. Baru membaca alif lam mim. Coba kita hitung, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin sampai ayat kedua. Berapa huruf Pak? Zalika al-kitabu ya, banyak sekali, nggak bisa kita hitung. Apalagi kalau baca 1 halaman, baca 2 halaman, ya, baca 1 juz, alhamdulillah. Nah, itu pahala orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, di sini kita mencoba untuk mentadaburi Al-Quran, ya, minimal ya, tadabur itu adalah kita bisa mengetahui terjemahannya, ayatnya, mengetahui ayatnya, ya, memaknai ayatnya. Seperti tadi ya, kita dalam sholat kita bisa tahu ayatnya. Minimal surat Al-Fatihah Pak, ayatnya Al-Fatihah bisa Pak. Kenapa Al-Fatihah bisa? Karena ayat itu diulang-ulang dalam sholat dan terus diputar ya dalam sholat. Ya. Karena Al-Fatihah itu adalah sholat yang menjadi rukun sholat. Jika seorang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Fatihah. Tidak sah seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah ya. Maka Al-Fatihah itu adalah ayat-ayat yang diulang-ulang dan otomatis Pak, tidak akan lupa ya. Makanya hafalan Quran surat Al-Fatihah itu akan melekat dalam jiwa seseorang ya. Walaupun diulang dari belakang ya. Ayat ketujuh apa Pak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 6 apa Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 5 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keempat apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ayat kedua Maliki Yaumiddin. Ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Al-Fatihah itu diulang-ulang dari belakang, itu bisa kita otomatis hafal ya. Nah, insyaallah kita punya program ya. Saya punya program nanti sambil baca Al-Quran 1 halaman, baca satu terjemahnya satu halaman. Dan ini sudah pernah kita galangkan ya. Ketika sudah selesai khatam Quran lewat tulisan Arabnya, coba tahun berikutnya kita coba terjemahkan. Jadi satu keluarga kita kumpul bergantian. Jadi anak yang belum bisa baca Quran tapi dia sudah bisa membaca terjemahnya, kita bergantian. Sehingga ternyata mereka mengetahui, ternyata banyak kisah-kisah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu. Orang-orang terdahulu, kisah-kisah para nabi dan sebagainya. Seolah kita terbawa Pak, terbawa suasana di Al-Quran ya. Nah, maka diantara banyak ayat-ayat tadi yang saya sebutkan di Quran surat Al-Fatihah sampai An-Nas, ada salah satu ayat tentang tamsil ya, tentang perumpamaan. Allah berikan gambaran perumpamaan dalam ayat supaya manusia itu, orang-orang itu berpikir ya, apa yang dimaksud Allah itu, memberikan sebuah perumpamaan, sebuah gambaran. Gitu. Di antaranya
kita memulai di surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-25 sampai 26 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sudah kita hafal ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ayat surat Al-Baqarah 25, Allah menyampaikan ini busra ya, busra kepada kita orang-orang yang beriman, dan kita harus meyakini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira ya, supaya orang-orang itu termotivasi ya, untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan bekal ya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang ada ayat-ayat Allah itu dengan motivasi, ada juga dengan ancaman, Pak. Kalau dengan motivasi nggak mau gitu, ya kan, diiming-imingin pahala, diiming-imingin surga, bahkan di dalamnya di sini disebutkan bahwa surga-surga yang mengalir di bawahnya diberikan rizki buah-buahan dan segala macam bentuknya ya. Kemudian kalau ini biasanya para ayah nih dan ibu-ibu jangan cemburu, dan nanti kita nggak bisa gambarkan kondisi di surganya nanti itu ya. Istri-istri yang suci, bidadari yang memberikan pelayanan terbaik bagi para laki-laki ya. Kalau perempuan berarti istri bidadara itu ya, atau apa, bidadari berarti para laki-laki yang tampan yang berikan fasilitas juga sama, tidak ada perbedaan ya. Itu diberikan motivasi bahwa kita senantiasa untuk beramal soleh ya, beramal soleh. Sekali lagi Pak, bahwa ujung kehidupan kita itu ya, tadi di awal adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala atau ke neraka ya. Dua pilihan itu ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran-gambaran ayat-ayat motivasi ini ya, tamsil-tamsil dan perumpamaan-perumpamaan Allah Subhanahu wa taala, supaya perenungan, supaya kita termotivasi untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Nah, ini ayat yang ke-25 adalah Allah berikan gambaran bagi orang-orang yang beramal soleh, bagi mereka adalah jannah ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaminannya adalah jannah, surga yang mengalir di bawahnya dan gak bisa digambarkan, begitu nikmatnya ya. Kemudian ayat yang berikutnya adalah ayat 26. Di sini Allah berikan tamsil, perumpamaan. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan ya, tidak malu memberikan sebuah perumpamaan berupa nyamuk. Ya, di sini Allah ungkapkan tamsil perumpamaan nyamuk. Apa Pak yang kita gambarkan dengan nyamuk? Seekor binatang ciptaan Allah yang kecil ya, yang kalau kita tidur nih kita bersedekah ya, sedekah darah ya. Kalau kebetulan kita mampu untuk menepaknya, berarti dia mati. Kalau enggak, dia kenyang dengan darahnya, tapi dia akan mati dengan sendirinya ya, karena kekenyangan ya. Nyamuk. Nah, orang-orang akan mendapati pemikiran ya, kenapa Allah menciptakan seekor nyamuk, buat apa gitu ya. Nah, ini kita bisa teliti nyamuk gitu ya. Seekor nyamuk yang begitu kecil tapi bisa juga mematikan ya Pak. Dengan seekor nyamuk ya, kita gagah nih di apa namanya, dalam bahasa Sunda itu digigit nyamuk itu bisa menyebabkan kematian.
kematian, demam berdarah, apa istilahnya ya, penyakitnya itu, dan banyak aspek lainnya. Karena nyamuk membawa apa namanya dalam gigitannya itu sebuah virus ya, akhirnya demam berdarah ya, dan punya efeknya kematian. Dan disinilah kita diminta untuk merenung kenapa Allah menciptakan nyamuk ya. Nah, orang-orang kadang memandang remeh dengan binatang yang kecil, kayak memandang remeh bentuk yang kecil ya, mengartikan tidak ngapain Allah menciptakan nyamuk ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ya. Maka salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diminta untuk memperhatikan walaupun hal-hal yang kecil ya. Nyamuk itu kecil tapi berefeknya besar ya. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah." Tidaklah seorang muslim termasuk duri yang lebih besar darinya, melainkan dicatat baginya satu derajat dan dihapuskan dari dirinya satu dosa ya. Jadi ada duri Pak kecil ya, ini duri kecil, dibiarin. Ternyata kalau kita singkirkan itu luar biasa faedahnya. Duri itu kalau menancap dalam kulit kita kadang sulit untuk mengeluarkannya, dikorek-korek aja susah Pak ya, duri yang begitu kecil ya. Tapi menghilangkan duri itu yang dianggap remeh, pahalanya besar ya. Itu perumpamaan imsal ya. Kita tidak memandang suatu penciptaan yang begitu kecil. Dan saya gambarkan kembali terkait nyamuk tadi. Siapa Pak raja yang menganggap dirinya Tuhan, badannya besar, dan dia bisa menghidupkan dan juga mematikan? Ketika dihadapkan berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa dia bertanya tentang Tuhan ya, tentang Rabb, bahwa Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa Allah yuhyi wa yumit, Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Maka si raja ini, saya juga bisa menghidupkan, ana uhi wa umit, saya bisa juga menghidupkan dan mematikan. Apa yang dilakukan raja ini? Membawa dua orang tawanan Pak dari penjara, kemudian dihadirkan di hadapan Ibrahim. Coba Algojo, yang satu ini dipenggal, yang satu kamu bebas. Nah, tuh saya bisa ya menghidupkan dan mematikan. Mematikan salah satu tawanan dan menghidupkan, membebaskan tawanan. Yang satu mati, yang satu hidup. Saya juga bisa. Jadi dia mengibaratkan bahwa menghidupkan dan mematikan tuh seperti itu. Dan kezaliman-kezaliman yang lainnya. Tapi apa di ujung hayatnya? Mati hanya dengan seekor nyamuk. Ayo Allah uji kesombongannya itu ya, kekuatan itu yang ada yang dia miliki ya, dengan hanya seekor nyamuk Pak. Dia punya pasukan besar, sulit dikalahkan ya. Maka Allah uji dengan hanya seekor nyamuk, dan matinya dengan seekor nyamuk dan dengan masuk ke dalam telinganya. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi tidak memandang remeh suatu hal yang kecil, walaupun hanya seekor nyamuk ya. Gitu. Kemudian ada riwayat yang lain, ini bukan hanya nyamuk ya, serangga ya. Dengan hal-hal yang kecil, seorang bisa masuk surga dan juga bisa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua orang yang melewati sebuah tempat, maka ada satu persyaratan. Jika ingin lewat, maka harus diberikan satu persembahan ya. Satu sesembahan ya. Maka seseorang ini menganggap enteng suatu hal yang kecil ya. Saya ingin lewat nih. Syaratnya apa? Berikan sembahan kepada apa namanya, patung atau dewa ya gitu. Ya udahlah, saya nyari ada lewat lalat, maka dia tepuk, maka saya persembahkan dengan lalat ini untuk Tuhan itu. Dia persembahkan dengan seekor lalat ya.
maka dia bisa lewat dan dia selamat lewat. Tapi yang kedua, diminta untuk melewati sebuah tempat harus juga melakukan satu persembahan, dia nggak mau ya. Karena tidak ada sesuatu sembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang pertama memberikan sebuah sembahan hanya dengan seekor lalat ya. Maka yang kedua dia enggan walaupun hanya seekor lalat. Konsekuensinya tidak bisa masuk dan dieksekusi. Dia berserah diri, gak masalah dengan wafat. Maka digambarkan seorang yang hanya memberikan sesembahan hanya dengan seekor lalat yang dianggap remeh ya, dianggap kecil, tapi itulah sebuah kemusyrikan, akhirnya menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bertahan dengan keyakinan walaupun diminta untuk sesuatu hal yang remeh, yang kecil, dia enggan. Dia bertahan dengan keimanannya. Maka Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah para jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, perumpamaan Allah Subhanahu wa taala itu dianggap remeh ya bagi orang-orang, tapi begitu besar faidah-faidah yang didapatkan. Makanya orang-orang yang beriman itu menyampaikan fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami aman, yakin ya. Tapi orang-orang yang kafir, wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Adapun orang-orang kafir, maka mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Jadi seolah-olah mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala ya. Mengolok-olok Allah. Dan kaum muslimin kita senantiasa meyakini bahwa apapun tamsil-tamsil yang Allah berikan itu adalah sebuah keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kajian subuh hari ini. Tadi di awal kita sudah membahas tadabbur ayat tentang am hasibtum an tadkhulul jannah, bahwa kita tidak mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan banyak ujian-ujian yang dihadapi kaum muslimin. Dan yang kedua adalah kita senantiasa meyakini Allah memberikan tamsil-tamsil ya, perumpamaan, dan kita yakini bahwa kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saya tutup. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.